Jadi barokah ini tidak ada batasnya. Kalau rizki itu sudah ada batasannya. Kurangnya sedikitnya itu takdir yang tidak bisa dirubah. Banyaknya juga sama. Tapi barokah itulah yang menjadi buah, yang menjadi anak beranak daripada rizki. Kalau rizkinya misalkan 1.000.000, ketika kita mendapatkan barokah, maka yang 1.000.000 ini akan melahirkan berjuta-juta manfaat. Malah manfaat yang paling manfaat adalah ketika rizki itu bisa membuahkan ibadah yang banyak, pahala yang banyak. Tapi di mana tidak berkah, rizki itu justru walaupun banyak, lahirnya justru kemaksiatan. Ini yang mengerikan itu. Dulu di zaman Nabi itu, pernah Nabi dalam perjalanan dengan para sahabat, ini dalam mau peperangan itu. Karena perjalanan jauh dan lama, sampai-sampai bekalnya habis, perbekalannya habis. Nah kemudian ada sahabat yang mengusulkan untuk motong unta, bahan makanannya. Nabi menyetujuinya ketika itu. Akhirnya dipotong unta itu. Ketika perjalanan itu berlangsung terus, perbekalan makin habis, maka sahabat mengusulkan potong unta lagi. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini kira-kira kalau kita teruskan membiarkan unta kita potong, gimana nanti kalau kita perang kemudian kalah misalkan? Kita nggak bisa pulang dengan menggunakan kendaraan. Apa usulnya Umar bin Khattab itu? Kata Sayyidina Umar, aku yakin kalau yang nama rizki itu nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah. Itu takdir Allah. Jadi sudah ditakdirkan sama Allah itu, iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma iza mabtalahu fa qadara alaihi rizquh fa yaqulu rabbi ahanan. Jadi ketika rizkinya ditakdirkan oleh Allah itu baik, maka ia anggap bahwa Allah telah ngasih kemuliaan. Tapi ketika rizkinya oleh Allah disedikitkan, katanya Allah telah menguji, telah menghinakan, telah segala macam. Padahal bagi Allah itu kaya fitnah, miskin fitnah, kaya ujian, miskin ujian. Malah kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, orang diuji dengan kekayaan, dengan diuji dengan kemiskinan, justru banyak yang lulus diuji kemiskinan ketimbang diuji dengan kekayaan. Kalau orang miskin kan mau maksiat juga susah tuh kan. Gimana dia bisa sewa hotel yang harganya semalam 100 juta? Nah, jadi berkah itu diantaranya begitu. Dengan hanya 1 biji 2 biji kurma, para sahabat bisa melakukan sholat sampai 100 rakaat. Kayak apa tuh hebatnya? Itu berkah namanya. Imam Nawawi itu usianya hanya ya sekitar 40 tahunan. Tapi kayak apa mengarang kitabnya itu. Tuh Abi barusan beli kitab Majmu' 23 jilid Syarah Muhadzab. Kayak apa itu ya? Kitabnya banyak sekali. Itu diciptakan oleh Allah, ngarang kitab aja. Sampai nggak nikah itu. Nah, orang yang punya umur ratusan
tahun aja belum tentu tuh. Nah, itu namanya umurnya berkah namanya. Namanya umurnya berkah. Ini keberkahan umur kita ini bisa-bisa ibadah kita lebih panjang daripada umurnya. Itu kalau kita berkah. Oke. Akhirnya kata Sayyidina Umar, gimana saya usul? Rasul berdoa aja untuk Allah itu bisa memberikan keberkahan kepada kami. Nanti sahabat-sahabat akan aku suruh untuk mengumpulkan sisa-sisa daripada bekal-bekalnya itu. Mengiyakan tuh Rasul ketika itu. Kemudian dikumpulkan bekas-bekas itu, sisa itu namanya. Nah, dikosongkan itu tempat-tempatnya itu, karung-karungnya itu, bakul-bakulnya ibaratnya. Kemudian ditutup. Kemudian Rasul berdoa keberkahan. Dan ketika itu Rasul menyuruh kepada para sahabat membawa lagi tuh tempat-tempat bekal itu, tolong bawa ke sini. Isiin itu dengan makanan atau sisa tadi yang didoakan oleh Nabi berkah. Ya akhirnya penuh itu semuanya. Semuanya penuh. Nah ini ya namanya disebut berkah itu. Keberkahan kayak seperti itu. Kan luar biasa ya kalau kita dapat keberkahan itu. Masya Allah.